wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad dari kelas 12 IPA 3. Saya selaku sebagai ketua kelompok atau moderator dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Saya akan memperkenalkan nama-nama anggota saya. Sebelah kanan saya bernama Sultan Noval, dan ini bernama Rinantara Delia. Ini bernama Adriani Berliani Yosita, dan ini bernama Winda Dwi, dan depan saya ini bernama Sandi Ikhlas. Pada diskusi ini kita akan membahas pemudahan buku fiksi dan non-fiksi. Pertama-tama kita akan memudah buku fiksi terlebih dahulu. Saya akan melempar pertanyaan kepada Sultan. Sultan, apa yang kau dapatkan dari buku fiksi yang kau baca selama ini? Buku fisik saya berjudul William, yaitu bergenre misteri yang berkisah tentang masa hidup seorang anak Belanda berumur 9 tahun bernama William van Kemen yang berada di negeri jajahan bangsanya sendiri. Kalau begitu, apa kelebihan dan kekurangan dari bukumu itu? Kelebihannya, bahasanya mudah dipahami, covernya menarik, jalan ceritanya tidak membosankan. Dan kekurangannya sampul buku ini mudah sekali rusak. Oh, jadi gitu. Kalau begitu, apa amanatnya? Amanatnya, orang tua sebaiknya tidak melarang anaknya untuk bergaul kepada siapa saja tanpa memandang status, dan yang terpenting anak itu harus tahu batasannya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke peserta selanjutnya, yaitu Rinantara Delia. Apa yang kau dapat dari buku yang kamu baca, buku fiksi yang kamu baca? Judul buku fiksi saya Annoying Boy dengan tema petualangan cinta. Isi dari buku fiksi saya yaitu cerita bermula ketika di suatu pagi di koridor sekolah, Ashraf secara sepihak mengumumkan kepada murid sekolah bahwa Vira adalah kekasih barunya. Hal itu dia lakukan demi menghindar dari kejaran mantan kekasihnya Bella. Kalau begitu, apa kekurangan dari bukumu itu dan kelebihannya? Kekurangan dari buku fiksi ini adalah sebagian orang mungkin malas membaca novel ini karena ketebalannya. Dan di chapter-chapter awal cerita ini mungkin terkesan mainstream. Terus kelebihan dari buku fiksi ini adalah novel ini dibuat dengan alur yang sangat baik, penggambaran situasi dan penokohan yang sangat jelas. Pembaca seolah-olah dapat merasakan benar-benar dibawa masuk ke dalam novel tersebut. Nah, selanjutnya itu kan di buku-buku itu kan ada amanah itu. Jadi apa amanah yang tersirat dari buku fiksi yang kau baca itu? Amanah yang dapat diambil dari buku fiksi adalah hargai perasaan orang lain sebelum terlambat. Sebelum orang itu telah pergi dan dapat membenci sesuatu yang tidak sepenuhnya dimengerti. Oke, selanjutnya kita ke peserta selanjutnya, yaitu Andrea Berliani. Apa yang kau dapatkan dari membaca buku fiksi yang kau baca selama ini? Judul buku fiksi yang saya baca adalah KKN di Desa Penari, bergenre horor. Buku KKN di Desa Penari karangan Simpleman ini mengisahkan tentang kehidupan 6 mahasiswa, yaitu Widya, Ayu, Nur, Bima, Wahyu, dan Anton yang akan melakukan KKN, yaitu kuliah kerja nyata jalur mandiri ke sebuah desa di ujung timur Pulau Jawa Selatan selama 45 hari. Selama di desa tersebut, mereka menjalankan program kerja yang sudah mereka siapkan sebelum KKN dimulai. Namun, kejanggalan yang ada di desa tersebut mulai dirasakan oleh para mahasiswa. Oke, jadi semua buku itu kan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi apa saja kekurangan dan kelebihan yang terdapat dari buku yang kau baca itu? Kelebihannya adalah buku yang menceritakan tentang 6 mahasiswa ini cukup menarik karena kisahnya diceritakan dengan 2 sudut pandang yang berbeda. Kekurangannya adalah bukunya halamannya mudah robek dan mudah rusak. Oke, saya akan lempar pertanyaan selanjutnya. Jadi, bagaimana amanah yang disampaikan oleh penulis pada pembacanya? Yang pertama, amanat yang dapat kita ambil yaitu menjunjung tinggi adat setempat. Yang kedua, terbuka dengan warga sekitar. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan logika dan akal sehat. Baiklah, kita pergi ke peserta selanjutnya, itu Winda Dwi. Bagaimana isi buku yang kau baca, buku fiksi yang kau baca pada kali ini? Buku yang saya baca adalah buku Winter in Tokyo ya, dengan tema percintaan. Jadi kisahnya
Ishida Keiko, seorang perempuan pustakawan yang berdarah Jepang Indonesia, namun tinggal di Tokyo. Dia bertemu sama tetangga barunya yang bernama Nishimura Kazuto. Nah, jadi selama sebulan mereka itu sering bertemu. Jadinya kayak apa sih? Jadi dekat gitu. Terus lalu segalanya berubah ketika suatu hari salah seorang dari mereka terbangun dan sama sekali tidak mendengar semuanya. Jadi mengalami amnesia parsial atau amnesia sebagian. Nah, hanya satu hal yang Kazuto ingat. Jadi yang amnesia itu Kazuto, dan itu membuat Keiko itu membuka hatinya kepada Kazuto. Jadi itu ya apa isinya. Jadi selanjutnya kita ke bagian kualitas buku. Bagaimana kualitas buku yang kau baca itu? Jadi penulisannya tuh detail, terus alur ceritanya nggak begitu bosan sama nggak begitu riuh gitu. Terus juga bahasanya udah dipahami. Menarik. Kalau begitu bagaimana amanatnya? Amanah. Amanahnya tuh kita harus belajar coba menghargai sesuatu yang kita miliki sekarang gitu. Kalau kita lengah dan kita menyadarinya, jadi itu susah untuk dikembalikan. Oke, kita ke peserta depan saya ini yang bernama Sandi Ikhlas. Jadi gimana buku yang kau baca itu? Oke, yang saya baca buku ini adalah tentang Happy and Ricky Forever yang bertema dengan persahabatan. Ricky akan pindah ke Inggris. Kabar itu sangat membuat Arnie dan Flora sedih dan menangis tentu saja, karena Ricky adalah sahabat mereka yang paling mereka sayangi. Mereka bertiga memang bersahabat sejak lama dan sudah sering melewati banyak waktu bersama. Kalau begitu bagaimana kualitasnya? Ya, kualitas buku ini ceritanya tidak terlalu rumit dan tulisannya mudah dimengerti. Untuk kekurangannya, covernya terlalu feminim atau ke cewek-cewekan ya guys. Ya tidak sih, itu aja. Oke, bagus. Selanjutnya kita ke bagian amanahnya. Bagaimana amanah dari buku fiksi yang kau baca? Ya, amanahnya sih ketika sahabat kita pergi ya kita harus jaga kepercayaan sahabat itu. Kita jangan harus ngomongin di belakang atau ya gitu deh, jangan terlalu bermuka dua ya guys. Oke, baik. Kita selanjutnya ke saya sendiri. Jadi buku fiksi yang saya baca ini berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Novel ini adalah novel yang telah diangkat dan menjadi film. Ini menceritakan tradisi masyarakat Minang pada zaman itu. Novel ini menceritakan kisah cinta yang setia antara dua insan. Tokoh yang bernama Zainuddin adalah seorang yatim piatu yang memiliki nasib kurang beruntung. Ibu Zainuddin adalah orang asli Makassar yang menikah dengan orang asli Minang. Oleh karena itu, Zainuddin terbuang dari Makassar yang merupakan tanah kelahirannya. Jadi ini kisah perjuangan seorang pemuda untuk mencari cinta. Oke, jadi nilai-nilainya dan amanahnya. Jadi kekurangan dan kelebihannya itu adalah yang pertama, kekurangannya. Buku ini terlalu banyak menuliskan tentang surat Hayati dan Zainuddin sehingga membuat pembaca sedikit bosan untuk membaca tulisan surat-surat mereka. Kita masuk ke bagian keunggulan. Keunggulannya adalah buku ini sangat menyentuh hati pembacanya. Banyak mengajarkan banyak hal, salah satunya adalah untuk selalu sabar. Dan ke bagian amanahnya, amanah yang kita dapat dari buku ini adalah selalu sabar dalam menghadapi segala cobaan dan penderitaan. Yang kedua, siapa yang berbuat, maka dia juga yang akan menerima balasan dari perbuatan itu. Oke, kita masuk ke bagian Q&A. Saya akan melempar satu pertanyaan khusus kepada Sultan. Jadi bagaimana rekomendasi dan kesimpulan dari buku yang kamu baca yang berjudul William? Buku ini saya sangat rekomendasikan karena sebagai pelajaran kepada pembaca bahwa anak dididik dengan kasih sayang. Untuk kesimpulannya adalah sayangilah anak kita jika kita memilikinya
Didik dia dengan baik, curahkan perhatian kita padanya, dan berikan yang terbaik untuk anak kita. Tunjang segala hobi, bakat, dan minatnya, supaya dia tidak merasa terkekang. Oke, jadi hanya itu ya. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi hari ini. Jadi diskusi kesimpulannya adalah buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita yang sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan tidak perlu dipertanggungjawabkan karena ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Baiklah, sekian itu diskusi dari buku fiksi. Oke, di sesi sebelumnya kita sudah membahas buku fiksi yang sudah dibahas oleh satu persatu anggota saya. Selanjutnya kita masuk ke bagian buku non fiksi. Saya akan melemparkan pertanyaan sama kepada Sultan. Jadi seperti apa isi buku yang kau baca tersebut? Buku non-fiksi saya berjudul Alexander Graham Bell. Isinya yaitu kisah ilmuwan jenius yang bernama Alexander Graham Bell yang menemukan telepon, yaitu alat komunikasi jarak jauh yang digunakan untuk menyampaikan suara. Ya, begitu juga itu bagaimana kualitas buku yang kau baca itu? Kelebihannya, kertas yang digunakan sangat bagus dan tahan lama. Terus bahasa yang digunakan sangat sopan dan mudah dipahami. Untuk kekurangannya, gambar di buku ini masih berwarna hitam dan putih, dan pewarnaan sampul kurang menarik. Oke, jadi selanjutnya kita ke bagian informasi penting. Jadi setiap buku non-fiksi itu mempunyai informasi penting. Jadi seperti apa informasi penting yang kau dapat dari buku yang kau baca? Informasi pentingnya, ternyata di masa tersebut ada dua ilmuwan yang menemukan telepon, yaitu Alexander Graham Bell dan Antonio Meucci. Tetapi hak paten dalam menemukan telepon dijatuhkan kepada Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Oke. Selanjutnya kita ke peserta selanjutnya, yaitu Adelia. Jadi apa yang kau dapat dari buku non-fiksi yang kau baca? Buku non-fiksi saya berjudul B.J. Habibie Si Jenius. Isi dari bukunya adalah buku karya Jonathan T.H. Situmorang M.A. di mana buku ini sendiri merupakan biografi yang diangkat dari kehidupan seorang mantan Presiden Republik Indonesia ketiga, sekaligus orang paling jenius di Indonesia dan menjadi orang pertama yang berhasil menciptakan pesawat terbang serta mengharumkan nama bahasa Indonesia. Oke, kalau begitu, bagaimana kualitasnya? Kualitas buku tersebut? Untuk kekurangannya itu adalah banyak ditemukan hasil copy paste dari kutipan buku lain yang membuat beberapa bagian isi buku tidak sinkron. Hal ini dapat saya buktikan ketika penulis mencantumkan tanggal wafat ayah dari Habibie. Selanjutnya kelebihan dari buku ini yaitu ada salah satunya dapat dilihat dari cover buku ini yang sudah menjelaskan bahwa buku ini merupakan biografi dari seorang Habibie sehingga pembaca tidak perlu membaca sinopsis buku. Hal ini dapat kita lihat pada bagian cover, penulis membuat gambar Habibie menjadi gambar utama cover buku ini. Baiklah, jadi informasi pentingnya itu apa yang kau dapat? Di dalam buku ini menceritakan kehidupan Habibie sewaktu beliau masih kecil serta perjalanan pendidikan beliau yang sangat luar biasa. Oke, selanjutnya kita ke peserta Andrea. Jadi apa yang kau dapat dari buku non-fiksi yang kau baca? Buku non-fiksi yang saya baca yaitu berjudul Sisi Lain Ahok. Isinya diawali tentang kehidupan masa kecil beliau ketika berada di Belitung Timur hingga ia merantau ke Jakarta demi pendidikan yang lebih tinggi, diikuti perjuangannya di tambang timah milik keluarga hingga ketika beliau mulai memasuki dunia politik. Oke, bagaimana kualitas buku yang kau baca itu? Kelebihannya itu kan buku ini termasuk buku yang tipis, jadi orang tuh kayak semangat gitu mau baca. Terus kalau kekurangannya di buku ini kurang menyertakan dokumentasi tentang Pak Ahok. Kalau begitu kita masuk ke informasi penting. Apa informasi pentingnya? Api semangat kemanusiaan yang sangat besar dari diri Pak Ahok yang kemudian bisa membawa Pak Ahok sukses seperti sekarang ini. Oke, kita masuk ke peserta selanjutnya. Winda, bagaimana isi buku yang kau baca tersebut? Buku yang saya baca adalah berjudul I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki, atau dalam bahasa Koreanya adalah Chukbol Shipjima Tteokbokki dan Nobushito. Jadi buku ini tuh menceritakan pengalaman penulis yang mengalami dyspnea atau depresi yang
berkepanjangan, dan gangguan kecemasan. Bagus, kita masuk ke bagian kualitasnya. Bagaimana kualitasnya? Untuk kelebihan dari isi buku sih, buku ini banyak memberikan nilai-nilai positif. Terus dari desain halaman yang berwarna serta pembagian bab yang menyesuaikan sesi konseling itu memudahkan pembaca memahami isi buku. Untuk kekurangannya adalah banyak istilah-istilah psikiatri yang asing, jadi dan tidak terlalu dijelaskan, jadi bikin gak mudah paham. Oke, jadi kalau begitu kita ke bagian informasi pentingnya. Apa yang kamu dapat dari informasi penting buku non-fiksi tersebut? Untuk informasi penting dari buku ini sih banyak sebenarnya, cuma saya ambil 2 poin. Poin pertama adalah rasa takut terasa lebih besar ketika dipendam. Terus yang kedua, memikirkan hal-hal yang nggak perlu dipikirkan atau overthinking itu justru menyiksa diri. Itulah penyebab kita nggak mencintai diri sendiri. Oke, kita masuk ke peserta selanjutnya, Sandi Ikhlas. Jadi buku non-fiksi yang kau baca itu seperti apa? Ya, buku non-fiksi yang saya baca yang berjudul 99 Kiai Karismatik Indonesia, yang berisi riwayat perjuangan, doa, dan hizib orang-orang saleh yang memiliki keutamaan. Di dalam buku ini dimuat 19 biografi ulama dan kiai. Oke, bagaimana kualitasnya itu? Kualitas buku ini sih pengalaman. Kualitas buku ini kelebihannya mudah dimengerti dalam alurnya, seperti kayak sejarahnya atau apa yang di alur pertamanya, kayak awal cerita seperti apa gitu. Kekurangannya sih ya saya lihat sendiri sih, bukunya mudah lecek tuh. Ya udah, itu aja. Oke. Kalau begitu kita masuk ke informasi pentingnya. Bagaimana informasi penting tersebut? Ya, informasi penting dalam buku ini ya pengalaman para kiai dan ulama yang luar biasa dan karomah para kiai dan ulama yang dekat dengan Allah. Ini aja sih. Oke. Baik, saya akan masuk ke buku saya sendiri. buku yang saya baca ini berjudul buku Bung Karno. Buku ini membahas tentang biografi singkat Bung Karno yang tidak bisa dilupakan dalam sejarah Indonesia. Dimulai dari kehidupan beliau yang sederhana hingga bisa menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Beliau tetap maju meskipun berasal dari keluarga yang kekurangan atau kurang mampu. Kita masuk ke bagian kualitas bukunya. Yang pertama kita masuk ke kelebihannya. Kelebihannya adalah harganya cukup terjangkau, adanya informasi khusus terkait tokoh yang jarang diketahui secara umum, dan penggunaan bahasanya yang mudah dipahami. Kekurangannya adalah buku ini masih berwarna hitam putih dan warna sampul yang kurang menarik. Dan informasi penting yang saya dapat dari membaca buku ini adalah bahwa Bung Karno memiliki kepribadian dan semangat jiwa pantang menyerah sang proklamator, serta semangat bersekolah tinggi, mencintai kebudayaan warisan sang leluhur meskipun dalam keadaan kurang mampu. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan pada pembahasan diskusi kali ini. Jadi, kesimpulannya adalah buku non-fiksi merupakan buku yang bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Baiklah, sekian dari kelompok 3. Baiklah, sekian dari diskusi kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.